Kaki kan? Ya. Tahan bisa nggak? Ya duduk lagi pelan-pelan. Kemarin bisa lama dulu. Sakit dan jatuh bangun. Inilah yang mewarnai hari-hari Aki J pasca diguncang kecelakaan maut pada 8 September lalu. Ya, setelah menjalani serangkaian operasi yang menyakitkan, kini Aki J pun harus melewati terapi pemulihan untuk bisa berjalan kembali dengan proses yang tak kalah menyakitkan pula. Pemandangan seperti inilah yang dijumpai oleh tim Hotshot ketika mengunjungi Aki J pada hari Jumat kemarin. Dengan ditemani Maya Estianti sang ibunda, Aki J tampak berusaha keras untuk bisa berjalan dengan bantuan tongkat terapi. Tapi alih-alih bisa berjalan dengan lancar, untuk berdiri dengan tegak dan benar saja, Aki J bahkan harus berusaha ekstra keras menahan rasa sakit yang luar biasa seperti ini. Ini belum udah boleh jalan belum kan? Berdiri aja. Ini kalau jalan masalah ini kuat nggak masalah sih, tegak begini. Jangan, tapi jangan Yang nggak boleh beda sampai apa? dokter nggak boleh tapakin ternyata. Yang ini. Oh yang kiri. Yang ini sih tidak apa-apa. Jadi nanti sifatnya hanging. Oh di sini dulu. Apa sakit punggung? Ya lah. Terus berdiri, tegak, set, tekan, set. Nah, gitu. Pusing nggak? Dikit. Dikit, tahan dulu. Kaki kita nggak. Apa ya kakinya begitu, memang kakinya sepertinya darahnya. Tidaklah mudah bagi anak sekecil Aki J yang baru berusia 13 tahun dan harus menahan sakit untuk bisa berjalan kembali. Masa-masa pahit yang harus dilewati Aki J ini seolah membuat Ahmad Dhani dan Maya yang selama ini konon ditelan konflik berubah 180 derajat. Dua mantan suami istri ini jadi saling bergandeng tangan demi kesembuhan Aki J, termasuk pula bahu-membahu membagi peran. Jika Maya terus mendampingi Aki J melewati masa-masa terapi yang menyakitkan, maka lain halnya dengan Dhani. Pentolan manajemen Republik Cinta ini tidak hanya sibuk menangani tanggung jawab terhadap sederet korban kecelakaan, tapi juga memberikan dorongan semangat agar Aki J menghadapi masa-masa menyakitkan seperti ini dengan jantan, layaknya laki-laki kecil yang tangguh menghadapi sakit. Dorong dulu, kuat, dorong kuat. Gue jauh-jauh, ada tuh. Kaki lemas, tekuk. Dorong kuat. Oh ini udah kuat megang tongkat ini. Coba sekali lagi. Oh buat ini ya. Kuat megang. Ntar pakai tongkat ini kerat dua. Tuh. Caranya kalau. Kalau ada yang sakit, Yang mana kakinya? yang sakit kita nggak tahu yang sakit. Sakitnya di mana rasanya? Sampai sini. Iya. Caranya palingnya belum lancar, jadi sepertinya begitu kalau sudah. Iya, ya adaptasi dulu dul. Oh sini nggak sakit? Punggungnya enggak kan? Kamu tegak. Nah, tegak. Jangan terlalu bongkok. Yang penting tahan ini tegak dulu. Kalau dibandingin lama-lama begini saya. Ya. Yang napak yang sebelah kiri ya. Iya Mas. Pelan. Ada aku dulu ya. Hati-hati dulu. Tapi ini Abu Al-Ghazali ini, bukan Abu Abdul Qadir Jailani. Sakit tulang belakang, sakit banget. Tapi kalau kaki sakit tapi nggak mengganggu. Nggak bisa digerak-gerakin. Ya Adul perlu dikasih pengertian lah bahwa laki-laki ya harus tahan sakit, laki-laki harus pernah merasakan sakit kan. Laki-laki kalau nggak pernah merasakan sakit ya bukan laki-laki kan, ya harus merasakan. Dia sekarang meskipun masih kecil dikasih ujian yang cukup berat ya. Maka dari itu teman-temannya, lingkungannya juga harus memberikan sebuah situasi yang tidak membuat dia stres ya. Adul baru belajar berdiri. Ini hari ke-10 baru belajar berdiri. Apa? Baru pup ya hari ini. Setelah 10 hari dia tidak mengeluarkan pup. Ya.
alhamdulillah. Terus nyabut jahitan ya. Mana dulu jahitannya? Tunjukin dong. Nih. Kamera bisa kelihatan nih. Jahitannya nih. Tuh. Jahitannya udah dicabut nih kemarin. Jahitannya. Namun sekeras-kerasnya Dani berusaha terlihat tangguh dan tegar, toh nyatanya Dani juga seorang ayah. Melihat kondisi Aki J yang masih belia berusia 13 tahun namun sudah harus merasakan pahitnya sakit dengan tubuh penuh jahitan, kabarnya Dani pun berusaha keras menahan agar tidak terlihat sedih di hadapan Aki J. Buktinya Aki J yang dikabarkan kerap melamun dan bertanya tentang nasib para korban yang tertabrak naas pada 8 September lalu, membuat Ahmad Dhani berusaha mengalihkan pikiran Aki J dengan pelajaran musik agar tidak terserang stres di tengah perawatan seperti ini. Saya masih butuh. Masih, kita masih ukur cairannya. Kan dulu banyak nih pipisnya, minumnya gimana? Begini mati belum? Belum? Ya, nggak mau. Unplug. Unplug. Ada waktu ini untuk lebih intensif belajar ya, belajar musik kayak sekarang kan belajar musik. Terus belajar sejarah juga melalui video-video. Kan banyak sekarang dari video DVD yang tentang sejarah, nanti saya juga setelin gitu karena supaya waktunya tidak hanya diisi dengan merenung tapi juga diisi dengan belajar musik, belajar sejarah melalui video, itu menurut saya lebih efektif. Sementara Aki J berusaha keras untuk bisa sembuh, A, teman dekat Aki J justru tengah berdebar. Pasalnya hari Jumat kemarin, A harus memenuhi panggilan pihak yang berwajib untuk memberikan kesaksian. Sayang, karena masih berusia di bawah umur, proses A memberikan kesaksian di hadapan pihak yang berwajib pun dirahasiakan dari sorot publik. Hari ini kami memenuhi panggilan itu. Jadi hari ini Arin sudah diperiksa di suatu tempat di kepolisian, pasti kantor polisi, karena kita tidak ingin ada interpretasi yang tidak perlu, karena memang kita intinya adalah mensupport atau mendukung tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kepolisian. Salah satunya meminta keterangan anak saya. Jadi betul-betul hanya drop saja dari dari kebetulan sebelumnya di Grand Indonesia di Social House yang kemarin tuliskan. Juga setelah itu ke Pondok Indah lantas ngantar anak saya di drop di rumah Rapesil di Cibubur. Setelah itu Abdul Qadir Sidul dengan Noval balik mau ke rumah ke Pondok Indahnya lewat tol kilometer 20.800 kalau nggak salah ya. 8.200 kebalik, maaf. 8.200, disitulah musibah terjadi. Ini seorang anak-anak. Lokasinya di kantor polisi yang jelas. Boleh memang dilakukan pemeriksaan di rumahnya di Arin atau di lokasi tertentu. Yang jelas yang memeriksa adalah kepolisian dan didampingi oleh Bapas dan oleh penyidik kita seorang perempuan. Semuanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya, supaya jelas permasalahan ini dan segera untuk pemberkasan ini seluruhnya menjadi jelas dan kita serahkan kepada penuntut umum. Dengan dihadirkannya A sebagai saksi, kini kasus hukum kecelakaan maut pun kian bergulir serius. Akan berujung seperti apakah kasus kecelakaan naas mobil Aki J? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, hingga hari Jumat kemarin, Aki J masih belum tahu fakta miris yang sesungguhnya terjadi. Karena Ahmad Dhani dan Maya sama-sama merahasiakan kenyataan pahit bahwa akibat mobil yang dikendarai Aki J 8 September lalu, ada 7 nyawa yang melayang dan meninggalkan 12 anak yang harus menjadi yatim. Tapi meski berusaha dirahasiakan oleh kedua orang tuanya, toh faktanya firasat seolah tak bisa menipu hati Aki J. Dengan wajah polos, Aki J berusaha meminta maaf kepada semua pihak, mulai dari kakak, ayah, ibu hingga temannya. Tapi ketika menyinggung korban kecelakaan naas mobilnya, ada bayang-bayang sedih yang menggantungkan 1001 makna kesedihan di wajah Aki J. Ya kayaknya Allah ngasih ini biar pasti ada hikmahnya. Nih. Maaf buat ayah bunda aku udah maaf buat kakak Al
yang udah ngasih mobilnya tapi malah aku hancurin. Buat Noval yang dibikin kakinya patah, banyak dia pakai maaf. Buat ayah bunda, buat bunda ya terutama yang capek-capek ngurusin aku, nungguin aku. Buat ayah juga yang ngurus-ngurusin ke polisi ya kan, ke semua korban. Maaf, tapi itu semua ada hikmahnya pasti.